Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan jelajahi salah satu bangunan cagar budaya yang menjadi saksi perkembangan perkereta apian di Hindia Belanda, yaitu Historic Building Lawang Sewu, Semarang. Semarang merupakan kota lahirnya perkereta apian di Indonesia. Di kota inilah jalur kereta api pertama dibangun, dan dari kota ini pula prasarana penunjang sistem perkereta apian dikembangkan. Salah satu situs cagar budaya yang menjadi saksi perkembangan perkereta apian di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, berada di Gedung Lawang Sewu. Sebagai destinasi wisata sejarah yang edukatif dan cocok untuk wisata keluarga, di gedung ini kita bisa menapak tilas perkembangan perkereta apian di Indonesia dengan berbagai display diorama maupun artefak yang berkaitan dengan transportasi kereta api dari masa ke masa. Lawang Sewu terletak di Jalan Pemuda, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Waktu operasionalnya pada hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jika Sobat Kelana datang pada akhir pekan atau hari libur nasional, Gedung Lawang Sewu buka sampai jam 8 malam disertai dengan live music performance. Harga tiket masuknya untuk dewasa sebesar Rp20.000 per orang, anak-anak atau pelajar sebesar Rp10.000 per orang, dan wisatawan mancanegara sebesar Rp30.000 per orang. Untuk menuju lokasi, Sobat Kelana bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, baik mobil atau sepeda motor. Lokasinya sangat strategis, berada di jalan utama area Tugu Muda Semarang, sehingga Sobat Kelana akan dengan sangat mudah menemukannya. Gedung Lawang Sewu didirikan untuk kantor pusat maskapai kereta api Hindia Belanda Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij atau NISM. Gedung ini dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi. Bangunan utama dibangun pada 27 Februari 1904 dan selesai pada 1 Juli 1907. Sedangkan bangunan tambahan dibangun sekitar tahun 1916 dan selesai di tahun 1918.
Gedung Lawang Sewu dirancang oleh Profesor Jacob Lichthammer dan Bert Johan Ouwendaal, arsitek dari Amsterdam dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan didesain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak inilah, maka masyarakat menamainya dengan nama Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Selain desain bangunannya yang unik, Lawang Sewu memiliki ornamen kaca patri pabrikan Johannes Laurens Schouten. Kaca patri tersebut bercerita tentang kemakmuran dan keindahan Jawa, kekuasaan Belanda atas Semarang dan Batavia, kota maritim, serta kejayaan kereta api. Ragam hias lainnya pada Lawang Sewu antara lain ornamen tembikar pada bidang lengkung di atas balkon, kubah kecil di puncak menara air yang dilapisi tembaga, dan puncak menara dengan hiasan perunggu. Gedung Lawang Sewu merupakan saksi sejarah kejayaan transportasi kereta api di Indonesia. Jalur kereta api pertama di Indonesia yang dibangun menghubungkan stasiun Semarang NIS dan stasiun Tanggung selesai pada tahun 1867. Pada tahun 1873, jalur kereta api dibangun untuk menghubungkan Semarang, Solo, Yogyakarta oleh NIS sepanjang 206 km termasuk lintas Gedung Jati Ambarawa sepanjang 36 km. Tujuan awal pembangunan jalur itu adalah untuk mengangkut hasil perkebunan dan pertanian dari daerah kekuasaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta atau Vorstenlanden ke Pelabuhan Semarang, menggantikan angkutan tradisional yaitu pedati. Dengan semakin berkembangnya perusahaan NIS serta bertambahnya jumlah pegawai, akhirnya diputuskan membangun kantor administrasi baru di Semarang. Lokasi yang dipilih adalah di ujung Jalan Pemuda Semarang atau yang dulu bernama Bojongwe. Ide pembangunan jalur kereta api di Jawa bermula dari kebutuhan transportasi pengangkut hasil bumi yang bisa cepat dan efisien.
Pada tahun 1830-an, saat kultur stelsel diterapkan di Jawa, perkebunan tanaman komoditas ekspor seperti tebu, kopi, teh, nila, dan tembakau sedang tumbuh dengan pesat. Dalam 2 dekade sejak kebijakan itu diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch, telah terjadi peningkatan ekspor hasil bumi Pulau Jawa yang sangat tajam. Pesatnya pertumbuhan perkebunan dan aktivitas ekspor itu kurang diimbangi dengan ketersediaan transportasi dan infrastruktur yang memadai. Jarak antara pelabuhan dan perkebunan di pedalaman Pulau Jawa cukup jauh. Ditambah lagi, umumnya perkebunan itu berada di daerah perbukitan dengan kondisi jalan yang ada kala itu adalah jalan tanah yang belum diperkeras. Jika musim penghujan tiba, jalan itu pun malah menyulitkan karena berlumpur. Alat transportasi yang ada pun terbatas. Untuk mengangkut hasil bumi dari perkebunan ke pabrik atau pelabuhan hanya mengandalkan tenaga manusia atau pedati. Dampaknya, pengangkutan menjadi lambat dan kapasitasnya sangat terbatas. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan perahu menyusuri sungai hingga muara yang dekat dengan pelabuhan. Dengan kendala-kendala semacam itu, maka perlu suatu terobosan baru untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi. Jika dibiarkan, hasilnya tentu malah kontraproduktif bagi perekonomian kolonial. Lambannya pengangkutan dapat mengakibatkan banyak hasil bumi menumpuk di gudang-gudang di daerah pedalaman dan akhirnya membusuk karena tidak terangkut. Untuk itulah pembangunan jalur kereta api bisa menjadi jalan keluar dari masalah distribusi. Pertimbangan lainnya adalah untuk kepentingan pertahanan militer. Saat itu, pemerintah kolonial masih menghadapi perlawanan-perlawanan kecil dari sisa-sisa laskar Pangeran Diponegoro, sehingga dibutuhkan sarana angkut yang mendukung mobilisasi pasukan dengan cepat. Adalah insinyur militer kolonel Karel van der Weyck yang pertama kali mengajukan usul pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa kepada pemerintah kolonial. Dalam usulannya, Van der Weyck mengajukan jalur dari Surabaya ke Batavia melalui Surakarta, Yogyakarta, dan Bandung sebagai prioritas. Keseluruhan jalur kereta api, baik itu Semarang menuju Forsten Landen berikut percabangannya ke Ambarawa maupun Batavia menuju Buitenzorg mulai beroperasi pada 21 Mei 1873. Sejak itu kereta api mengubah wajah Hindia Belanda. Kereta api memacu ekonomi dan pertumbuhan fisik daerah-daerah yang dilaluinya. Seabad sebelumnya, hanya sedikit desa yang ada di sepanjang jalan antara Semarang dan Forsten Landen. Selama pembangunan berlangsung, antara tahun 1864 sampai 1870, ekonomi desa-desa yang dilalui proyek itu perlahan tumbuh. NISM banyak memanfaatkan warga sekitar sebagai buruh dengan upah harian atau borongan. Seiring dengan itu, pusat-pusat sosial dan perdagangan lokal pun ikut bergeliat. Selama kurun waktu tersebut, NISM menggelontorkan investasi sebesar 17,3 juta gulden. Dari jumlah itu, sekitar 10 juta gulden berputar di wilayah sekitar jalur kereta api. Perputaran uang yang besar itulah yang mempengaruhi perekonomian desa-desa di sekitarnya. Pengangkutan kereta api oleh NISM di lintas Semarang, Solo, Yogyakarta dinilai berhasil dan ramai pengguna, terutama diperuntukkan bagi angkutan gula. Bisnis angkutan barang dari hasil panen perkebunan di wilayah Forsten Landen memberi pemasukan berlebih untuk NISM. Kegiatan administrasi kantor pusat NISM di stasiun Semarang pun semakin sibuk. Stasiun Semarang menjadi lebih ramai dengan jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta api. Pada tahun 1911, NISM mulai menyusun rencana induk sistem perkereta-apian di jalur kereta api Semarang, Surakarta, Yogyakarta. Dalam melaksanakan rencana induk tersebut, NISM mulai membangun stasiun kereta api baru di wilayah Tawang yang mulai dibangun pada tahun 1911 dan selesai di tahun 1914. Kantor pusat NISM pun dipindahkan ke daerah pojok timur laut bekas Benteng Kota Lama Semarang. Dan baru pada tahun 1919, kantor pusat NISM dipindahkan ke gedung di kawasan Tugu Buddha yang sekarang populer dijuluki sebagai Lawang Sewu.
Gedung Lawang Sewu menjadi kantor pusat dari perusahaan kereta api Hindia Belanda hingga tahun 1942. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Lawang Sewu. Ruang bawah tanah di gedung B diubah menjadi penjara dengan eksekusi mati dilakukan di dalamnya. Seusai kemerdekaan, Gedung Lawang Sewu menjadi saksi perjuangan Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA beserta Laskar Pemuda dan REK-AR melawan sisa-sisa tentara Jepang pada periode transisi sebelum pasukan Nika Belanda dan Sekutu tiba di Semarang. Pertempuran tersebut dikenal dengan Pertempuran 5 hari yang berlangsung dari 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran yang terjadi di sekitar Lawang Sewu menjadi pertempuran dengan durasi terlama dan paling banyak memakan korban jiwa selama palagan 5 hari tersebut berlangsung. Selama pendudukan Belanda, kegiatan operasional jawatan kereta api dipindahkan ke gedung Zustermaatschappij yang sekarang menjadi kantor kereta api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang. Setelah perang dan penyerahan kedaulatan dari Belanda, tentara Indonesia mengambil alih kompleks gedung Lawang Sewu. Bangunan tersebut kemudian digunakan oleh Kodam Diponegoro sebelum diserahkan kembali kepada Perusahaan Umum Kereta Api di tahun 1992. Di tahun itu juga, Gedung Lawang Sewu ditetapkan sebagai cagar budaya dan dipugar pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Saat ini, Gedung Lawang Sewu dimanfaatkan sebagai museum yang menyajikan beragam koleksi perkeretaapian Indonesia dari masa ke masa. Koleksi yang dipamerkan antara lain sistem persinyalan Alkmaar, mesin tiket Edmondson, mesin hitung, mesin tik, seragam, replika lokomotif uap, surat berharga, dan masih banyak lagi. Selain itu, di Gedung Lawang Sewu juga menyajikan proses pemugaran Gedung Lawang Sewu yang terdiri dari foto, video, dan material restorasi.
Selain menjadi tempat wisata sejarah, Gedung Lawang Sewu juga dapat digunakan untuk kegiatan pameran, pertemuan, pemotretan, syuting, festival, bazar, pentas seni, workshop, dan masih banyak lagi. Sekian penelusuran Suara Kelana kali ini di Historic Building Lawang Sewu, Semarang. Semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan sejarah yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.